Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah memberikan anugerah yang terindah kepada kita. Lagi-lagi Allah berikan kesempatan yang kesekian kalinya untuk kita masuk pada bulan Ramadan. Bahkan kita bisa menuntaskan Ramadan dengan berbagai amalan-amalan sunnah di 1443 Hijriah ini. Allah Subhanahu wa ta'ala bukan cuma sekedar memuliakan malaikat Jibril sehingga beliau menjadi sayyidul malaikat karena Al-Quran. Bukan cuma memuliakan Nabi kita Muhammad menjadi sayyidul anbiya wal mursalin gara-gara Al-Quran. Bukan cuma sekedar memuliakan Ramadan menjadi sayyidus suhur gara-gara Al-Quran. Dan bukan pula menjadikan Lailatul Qadar menjadi sayyidul lail, pemimpinnya malam karena Al-Quran. Begitupun Allah menjadikan kita semua umat Islam mulia karena selalu dekat dengan Allah, berkomunikasi dengan Allah lewat bacaan-bacaan ayat suci Al-Quran. Tetapi maaf, beribu maaf, Allah memberikan kepada kita kesempatan itu ada batasan waktunya. Sebagaimana halnya solat. Inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Bahwa solat itu diwajibkan berdasarkan ketetapan waktu. Maka Ramadan pun ada kalanya orang memulai dan ada kalanya orang kemudian berpisah dengan Ramadan. Bahagia kita menyambut Ramadan. Sampai saking bahagianya jauh-jauh hari sebelum datang Rajab, Sa'ban, kita selalu berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sa'bana wa balighna Ramadan. Bahkan jauh-jauh hari, marhaban ya syahru Ramadan, marhaban syahru siyami, marhaban ya syahru Ramadan, marhaban syahrul qiyami. Saking bahagia, saking gembiranya kita menyambut datangnya Ramadan. Tetapi ketika malam ini kita ada di penghujung Ramadan, malam ini kita tarawih yang terakhir, bagaimana kita menyikapi akhir Ramadan ini? Adakah kesan tersendiri 1443 Hijriah di Ramadan tahun ini untuk kita? Apakah lebih berkesan daripada tahun sebelumnya? Ataukah mungkin jauh lebih buruk daripada bulan ataupun tahun-tahun sebelumnya? Tetapi bagaimanapun keadaannya, bagaimanapun kemudian sikap kita menyikapi Ramadan, maka Ramadan akan meninggalkan kita sekalian. Apa tandanya Ramadan meninggalkan kita? Lihat, kenapa ada istilah yang namanya akhir Ramadan selalu ditutup dengan takbir. Lihat Allah berfirman di dalam suratnya, surat Al-Baqarah ayat 185. Ada 4 alasan, mungkin berbeda dengan yang lain, tetapi hanya sekedar saya sampaikan sesuai dengan referensi yang saya dapatkan, bahwa 4 alasan kenapa orang selalu mengumandangkan takbir di akhir Ramadan. Yang pertama, walitukmilul iddata, bahwa yang dinamakan takbir di akhir Ramadan dari mulai maghrib hari Minggu besok, andaikan memang jatuhnya hari Senin. Kalau lebaran jatuh hari Senin, berarti akhir Ramadan adalah maghrib di harinya hari Minggu, malamnya malam Senin. Besok kita sudah lebaran. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah, alasan yang pertama kenapa Ramadan selalu mesti ditutup dengan takbir, pertama adalah
takbir sebagai penanda bahwa Ramadan sudah sempurna. Walitukmilul iddah, sudah tidak ada lagi Ramadan untuk hari esok. Dan bahkan ketika orang memaksakan untuk dia masuk hari besok, padahal sudah takbir kebanyakan orang, tetapi dia memaksakan untuk berpuasa, maka hukum berpuasanya bisa jadi haram. Sebab bertepatan di hari raya Idul Fitri, tidak diperkenankan untuk orang berpuasa. Di Idul Adha tidak diperkenankan orang berpuasa. Walaupun ada istilah menyambung Ramadan dengan 6 hari di bulan Syawal, tetapi maaf, mulainya bukan di tanggal 1-nya 1 Syawal. Hanya bisa dimulai di tanggal 2 Syawal dan seterusnya. Tetapi maaf, 1 Syawal, kemudian 10 Dzulhijjah, itu adalah hari raya bagi umat Islam. Orang yang memaksakan untuk berpuasa, maka dikatakan i'tirad an diyapatillah, dia menolak daripada hidangan yang Allah siapkan. Dia menolak daripada hidangan yang Allah berikan kepadanya, maka haram melakukan puasa. Jadi sekali lagi, alasan pertama, takbir adalah penanda bahwa Ramadan sudah sempurna bilangannya. Walitukmilul iddah. Yang nomor kedua, alasannya bahwasannya takbir dikumandangkan setiap malam takbiran atau akhir Ramadan adalah walitukabbirullaha ala ma hadakum la'allakum tashkurun. Bahwa yang dinamakan takbir adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Kemudian rasa syukur itu menumbuh kembangkan pada diri kita sifat ingin mengagungkan nama Allah. Walitukbirullah, walitukabirullah, agungkan nama Allah sebagai bentuk rasa syukur kita kepadanya. Kenapa? Hari ini kita tuntas melakukan berpuasa bukan semata-mata kemampuan diri kita, bukan semata-mata kita kuat, bukan semata-mata kita bisa, melainkan sekali lagi hidayah Allah. Ramadan kita bisa beribadah, Ramadan kita bisa tekun bertadarus, Ramadan kita bisa beriktikaf. Sekali lagi harusnya kita bersyukur, ini adalah hidayah Allah. Walitukabirullah ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Bersyukur kepada Allah, Ramadan tahun ini kita bisa nyampe. Bersyukur tahun ini kita bisa ibadah puasa. Lihat berapa banyak saudara kita, bahkan mungkin orang yang tercinta, bahkan mungkin keluarga kita, orang tua kita sudah dipanggil oleh Allah terlebih dahulu. Ramadan kemarin kita masih bersama, tetapi Ramadan kali ini bersyukurlah kita kepada Allah diberikan kesempatan masuk di bulan Ramadan. Itu alasan yang nomor kedua. Yang nomor ketiga, alasannya adalah bahwa yang dinamakan takbir adalah salah satu amalan zikir yang mampu membangun, menghidupkan kolbu kita. Ada sebuah hadis di dalam kitab Ibnu Majah, nomor hadis ke-1782, 1782. Walaupun para ulama ada yang berpendapat bahwa hadis ini adalah hadis dhaif, dikatakan bahwa hadis dhaif masih bisa diamalkan, yu'malud dhaif fi fadhailil a'mal, hanya sekedar dalam keutamaan amal. Dikatakan di riwayat Ibnu Majah nomor hadis ke-1782, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qama lailatayil idaini, siapa orang yang mampu bangun, mampu kemudian terjaga di malamnya malam 2 Id, malam takbiran Idul Fitri, malam takbiran Idul Adha, apa yang terjadi?
muhtasiban lillah, semata-mata mengharap keridhaan Allah, tidak ada lain, maka lam yamut qalbu hina tamutul qulub, hatinya tidak akan pernah mati selamanya. Di saat orang lain hatinya mati, maka orang yang selalu mengumandangkan takbir tidak akan pernah hatinya mati selamanya. Hidupkan hati kita, besarkan nama Allah lewat takbir. Tidak ada yang paling besar, hanya Allah yang maha besar. Kita tidak ada nilainya di hadapan Allah, bukanlah apa-apa. Tetapi dengan membesarkan Allah, sama dengan Allah akan membesarkan diri kita. Ini alasan yang nomor ketiga. Dan yang terakhir, alasan yang nomor keempat adalah bahwa takbir itu pembuka kemenangan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. 29 hari kita Ramadan, besok kita takbir, kita menang. Membangun ibadah di Ramadan, ujiannya tidak sedikit, ujiannya tidak kecil, begitu berat. Tetapi Allah membuka kemenangan lewat apa? Masuk di 1 Syawal, kita diperintahkan untuk takbir. Karena apa? Takbir adalah pembuka kemenangan kita di akhir Ramadan. Inilah yang terjadi ketika saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Anas bin Malik, bersama-sama dengan sahabat datang ke satu tempat yang dinamakan Khaybar. Maka saat sholat subuh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan kepada para sahabatnya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saksikan oleh kalian bahwa hari ini, pagi ini, kita akan mampu menaklukkan tanah Khaybar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alasan yang keempat ini sangat logis, bahwasanya Ramadan sama halnya seperti kita berjuang di jalan Allah. Dan ketika selesai dalam perjuangan, pastikan teriakkan kumandangan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Menang kita dalam perjuangan kita. Mudah-mudahan siapapun yang hadir di kesempatan malam hari ini, siapapun yang senantiasa mampu menyempurnakan ibadah di malam hari ini, khususnya di malam tanggal 29, senantiasa dijadikan oleh Allah orang-orang yang menang, orang-orang yang muttaqin, yang terampuni dosa-dosa kita, penuh dengan rahmat Allah, dan terjaga itkum minan nar, dari api nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Walafu minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.